Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis tokoh perumusan Pancasila menurut M.R. Soepomo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Isratul Aini, yang kedua itu ada Musdalifah Fazri, setelah itu ada Nurul Ismi Aulia Ishak, setelah itu ada Aziza Nur Fadilah, setelah itu ada Siti Nur Aisyah Ganis. Nah, langsung saja kepada pemateri pertama, kepada Saudari Siti Nur Aisyah Ganis, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi yang pertama itu latar belakang. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena disitulah dasar negara pertama kali diperdebatkan. Dalam forum tersebut, Mr. Soepomo mengajukan gagasan setelah integralistik yang menyatukan rakyat dan pemerintah dalam satu kesatuan organis. Sementara Kiai Haji Wahid Hashim menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai religius dalam dalam dasar negara tanpa mengorbankan semangat persatuan nasional. Kedua tokoh ini meskipun berbeda latar belakang sama-sama berkontribusi besar dalam lahirnya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, kepada Saudari Aziza Nur Fadila, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang karakter tokoh perumus Pancasila yaitu Mr. Supomo dan Kiai Haji Wahid Hashim. Yang pertama itu eh, karakter Mr. Supomo yang dapat dilihat dari latar belakang intelektual dan gagasan yang ia sampaikan dalam sidang BPU PKI. Nah, sebagai seorang ahli hukum lulusan Universitas Leiden yang meraih gelar doktor dengan predikat cum laude, ia dikenal tekun, disiplin, dan memiliki wawasan luas. Karakternya sebagai pemikir visioner terlihat dari pidatonya pada 31 Mei 1945 yang mengatakan bahwa negara hendaknya merupakan satu kesatuan organis yang tidak memisahkan rakyat dan pemerintah, melainkan mempersatukan keduanya dalam satu badan yang hidup. Nah, kutipan ini menunjukkan pandangannya tentang negara yang mengutamakan persatuan, bukan sekedar kumpulan individu. Supomo juga menolak negara liberal yang hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga menolak negara totaliter yang menindas rakyatnya. Karakter Supomo ini dapat diidentifikasi sebagai cerdas, rasional, menjunjung tinggi persatuan, dan memiliki komitmen terhadap keadilan sosial. Nah, selanjutnya karakter Kiai Haji Wahid Hashim yang tercermin dari kiprahnya dalam pendidikan, politik, dan keagamaan. Nah, sebagai seorang ulama muda, ia membawa semangat pembaruan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum di pesantren Tebuireng. Nah, sikapnya yang gemar membaca dan terbuka terhadap modernitas menunjukkan karakter mandiri dan haus ilmu. Nah, dalam konteks politik, beliau dikenal sebagai sosok yang toleran dan demokratis. Beliau mengatakan bahwa kita harus mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan. Nah, ketika menyetujui penghapusan 7 kata Piagam Jakarta, itu menjadi bukti kenegarawaannya. Beliau rela berkompromi demi keutuhan bangsa, suatu sikap yang menandakan kedewasaan politik dan nasionalisme yang kuat. Nah, karakternya ini
dapat disimpulkan bahwa beliau itu religius, inklusif, dan berorientasi pada persatuan yang menjadi teladan bagi bangsa hingga saat ini. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri ketiga, kepada Saudari Nurul Ismi Aulia Ishak, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu relevansi pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Pemikiran M.R. Supomo tentang negara integralistik menekankan peran negara yang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga hadir aktif untuk melindungi rakyat dan memastikan keadilan sosial. Pandangan ini relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana persatuan sering diuji oleh perbedaan pandangan politik dan kepentingan kelompok. Sementara itu, pemikiran Kiai Haji Wahid Hasyim tentang pentingnya pendidikan moral dan akhlak serta sikap komprominya sangat penting untuk menghadapi tantangan intoleransi, radikalisme, dan degradasi moral di era modern. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri terakhir saya persilahkan kepada Saudari Musdalifah Fajri. Baik, materi yang terakhir yaitu keteladanan Mr. Suepomo. Keteladanan yang bisa diambil dari sosok Mr. Suepomo ini yaitu semangatnya dalam menegakkan hukum dan menjaga persatuan bangsa. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus berpikir visioner dan memikirkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, keteladanannya bisa diwujudkan dengan sikap taat pada aturan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, serta mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya ada keteladanan Kiai Haji Wahid Hasyim. Keteladanan Kiai Haji Wahid Hasyim terlihat dalam sikapnya yang toleran, menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Ia juga memberi teladan tentang pentingnya semangat belajar sepanjang hayat dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru. Dalam kehidupan sehari-hari, keteladanan Kiai Haji Wahid Hasyim dapat diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan, menghindari ujaran kebencian, menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, melestarikan budaya, serta ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang analisis tokoh perumusan Pancasila menurut Mr. Suepomo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Sebelum mengakhiri presentasi kami, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya yaitu M.R. Suepomo dan Kiai Haji Wahid Hasyim adalah dua tokoh penting yang sama-sama berperan dalam meletakkan dasar negara Indonesia. Suepomo menghadirkan kerangka pemikiran konstitusional yang integralistik, sementara Wahid Hasyim menegaskan dimensi moral dan religius yang sangat penting bagi kebutuhan bangsa. Keduanya mengajarkan bahwa persatuan, toleransi, dan keadilan merupakan syarat utama terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Dengan meneladani mereka, generasi penerus diingatkan untuk menjaga Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan terus meningkatkannya. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.